Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Mus di channel Hewan Lucu. Ya teman-teman, apa kabar semuanya? Ya, jumpa lagi dengan Pak Mus. Hari ini Pak Mus akan ajari atau berbagi tips bagaimana cara merawat baby musang bulan yang benar. Kalau di video sebelumnya Pak Mus sudah memberi tips bagaimana cara merawat baby musang pandan, teman-teman ya. Kali ini Pak Mus akan memberi tips bagaimana cara merawat baby musang bulan, teman-teman. Nah, untuk melihat perbedaannya musang bulan dan musang pandan, teman-teman bisa melihat di video Pak Mus sebelumnya nih. Pak Mus sudah kemarin itu sudah mereview ya atau menghandle musang bulan yang jinak-jinak galak nih teman-teman ya. Cuman di video itu kan musang bulannya besar teman-teman. Kali ini Pak Mus kedatangan musang bulan yang baby teman-teman. Nah, apa saja sih yang perlu kita persiapkan untuk memelihara atau merawat si bocil ini teman-teman? Yang pertama kita siapkan kandang dulu teman-teman. Ya, kandangnya karena babynya nggak besar ya, kecil teman-teman. Jadi kita pakai kandang ini dulu teman-teman. Nah, nggak usah terlalu besar juga ya teman-teman ya, karena kan musangnya kecil teman-teman. Yang paling penting adalah ini teman-teman, alasnya teman-teman. Kita kasih kain ya yang lembut, jadi biar dia tetap hangat teman-teman, serasa seperti di bulu induknya teman-teman. Nah, ini juga penting dijaga teman-teman. Kalau dia sudah basah, kita segera ganti supaya si baby ini nggak risih teman-teman dan tetap nyaman. Nah, kita pakai kandang ini dulu ya teman-teman. Dan selain itu apa lagi yang perlu kita persiapkan? Yang kita perlu perhatikan adalah susunya teman-teman. Ya, susu kali ini Pak Mus menggunakan susu kucing teman-teman. Kenapa? Karena susu kucing ini kan dia tidak mengandung laktosa. Kebetulan musang itu dia sangat sensitif terhadap laktosa teman-teman. Selain susu kucing, teman-teman juga bisa memberikan susu SGM LLM Plus yang non laktosa. Nah, susu SGM itu biasa digunakan untuk bayi manusia yang alergi atau sensitif terhadap laktosa teman-teman. Jadi teman-teman bisa juga memberikan susu itu. Karena di sini Pak Mus belum sempat ke ini ya, ke apotik atau supermarket terdekat, Pak Mus pakai ini dulu nih teman-teman, susu kucing. Dan ini kebetulan dari susu kambing teman-teman, jadi aman digunakan. Nah, yang kedua teman-teman, kita persiapkan buburnya teman-teman. Ya, Pak Mus gunakan bubur Sun atau Sun ya, yang rasa pisang teman-teman. Dan yang ketiga, kita juga persiapkan dodotnya teman-teman. Teman-teman bisa mendapatkan ini di pet shop terdekat. Ini dodot untuk kucing teman-teman, bisa juga digunakan untuk musang ya. Jadi kepala dodotnya ini lembut teman-teman. Jadi kita gunakan ini. Yang kedua, kita persiapkan untuk mengaduk bubur sunnya ini teman-teman. Nah, ini kan musang bulannya belum ada teman-teman ya. Kita panggil dulu ya teman-teman. Ya, masa kita memberi makan tapi musangnya nggak ada di sini teman-teman ya. 1, 2, 3. Nah teman-teman, dia udah datang nih teman-teman. Itu tuh lihat, kita keluarkan ya teman-teman ya. Tuh. Bedanya dengan musang pandan ya, seperti kemarin musang pandan itu warnanya abu-abu dan ada motif garis-garisnya teman-teman ya. Kalau musang pandan dia warnanya hitam pekat teman-teman dan ada ekor putih di ujungnya teman. Tuh lihat, dia sudah haus teman-teman. Dia coba isap-isap tangannya teman-teman. Tuh. Kebetulan tadi pagi Pak Mus sudah kasih dia susu. Ini udah siang teman-teman, dia minta lagi. Karena seusia gini kita bisa memberi susunya setiap 4 atau 5 jam sekali teman-teman ya. Kita akan coba buat dulu susunya teman-teman. Dia biar di sini dulu ya teman-teman ya. Kita bikin dulu nih susunya teman-teman. Tuh. Ya, kita gunakan air hangat ya teman-teman ya untuk bikin susunya supaya dia nggak masuk angin teman-teman. Pertama kita buka dulu. Ini susunya. Nah, nggak usah banyak-banyak ya teman-teman ya. Cukup segini aja nih teman-teman. Karena kan dia cuma sendiri teman-teman. Jadi nggak perlu banyak-banyak. Nanti juga nggak habis kebuang, sayang teman-teman. Jadi ini bisa dipergunakan lagi nantinya. Nah, kita pakai. Sunnya juga sedikit teman-teman karena dia masih kecil, dia belum bisa terlalu mencerna makanan teman-teman. Jadi ini nggak terlalu banyak sih, hanya untuk apa ya, kita mix sedikit supaya dia kenyangnya mantap ya teman-teman, dan bisa buat dia sedikit lebih berisi ya teman-teman. Nah,
Kali ini Pak Mus nggak gunakan pisang teman-teman, karena ini kan masih terlalu kecil ya. Nanti mungkin setelah 2 minggu lagi Pak Mus akan coba mix dengan pisang seperti video sebelumnya teman-teman, supaya dia lebih montok teman-teman, atau lebih berisi ya. Kali ini kita gunakan susu dan bubur sun aja teman-teman ya. Kita campur dulu air hangatnya. Oh, ini panas banget nih kayaknya teman-teman. Kita campur lagi dengan air dingin ya. Wah, banyak. Tuh lihat teman-teman. Jadi dia hasilnya begini. Ya, bubur sunnya kurang nih teman-teman. Airnya terlalu banyak tumpah. Kita kasih sedikit lagi ya. Tuh, gini teman-teman. Jadi si musangnya udah nggak sabar nih teman-teman. Ini musang bulannya ini Pak Mus dapat dari temen ya, yang dia kemarin coba breeding teman-teman. Anaknya itu hasilnya 2, cuman karena induknya stres, jadi saudaranya ini dimakan oleh induknya sendiri teman-teman. Makanya langsung dia gerak cepat untuk pisahkan teman-teman. Jadi ketika Pak Mus datang, dia nawari, Pak Mus mau nggak nih coba rawat ini. Jadi Pak Mus beli dari dia teman-teman ya. Dan ini bukan hasil alam ya teman-teman ya, tapi memang dia itu coba mengembangbiakkan. Baru kali pertama produksi nih teman-teman, baru pertama kali beranak. Jadi rentan stres. Kemarin itu saudaranya dimakan oleh induknya teman-teman. Jadi sayang banget ya, karena dia lengah. Jadi makanya ini langsung dia pisahkan. Dia tawari Pak Mus sih kemarin. Ini kita coba tambah air dingin dulu sebentar ya teman-teman. Ya, jadi ini udah siap ya teman-teman. Kita langsung masukkan ke dodotnya ini. Nah, kalau dulu Pak Mus itu suka pakai sepet teman-teman, atau suntikan yang dibuang jarumnya. Tapi kali ini Pak Mus mau kasih dia pakai dodot, karena kebetulan kemarin itu ketika beli makanan kucing teman-teman, Pak Mus lihat nih ada yang jual dodot ini nih untuk kucing teman-teman. Jadi Pak Mus beli dan datang si baby musbulnya teman-teman. Ya, kita akan coba kasih ya teman-teman. Ya udah nggak sabar itu teman-teman, karena udah lapar. Ya, tadi cuman dari pagi itu dia cuma makan sedikit teman-teman. Nah, musang ini teman-teman, karena dia masih kecil, dia nggak boleh terlalu dipaksa makan ya teman-teman ya. Kalau dia sudah nggak mau lagi, itu jangan dipaksa, nanti dia bisa muntah teman-teman. Kalau kita memberi makan yang juga terlalu banyak, itu bisa berakibat fatal teman-teman ya. Lambung dia itu bisa bengkak teman-teman. Jadi nggak boleh terlalu dipaksa. Kalau dia udah nggak mau lagi, udah nggak apa-apa. Kalau kalian merasa dia makannya terlalu sedikit, kalian bisa break dulu ya, jeda dulu 1 jam atau 2 jam lagi, baru kalian kasih lagi teman-teman, supaya dia makannya nggak terlalu sedikit dan nggak terlalu dipaksa teman-teman ya. Jadi kan kita merawat musang ini atau bayi ini memang harus dibutuhkan sedikit kesabaran dan waktu teman-teman ya. Kita coba kasih ya. Ini. Nah. Tuh. Nah, ini. Tuh, dia tuh, dia masih agak merasa asing ya teman-teman, karena berbeda dari puting susu ibunya nih teman-teman. Tapi dia udah mengecap-ngecap teman-teman. Tuh. Ini berbeda ya teman-teman ya. Jadi harus sedikit lebih diadaptasikan dulu teman-teman, karena ini berbeda dari puting susu ibunya dan rasanya juga beda teman-teman. Dan ini tuh dia udah mulai hisap teman-teman. Tuh lihat. Wah. Nah, dia udah mulai tahu rasanya ya teman-teman ya. Tuh lihat. Pelan-pelan. Teman-teman ada punya ide nggak nih? Ini kita kasih nama siapa ya? Kebetulan kelaminnya ini betina nih teman-teman. Tuh lihat. Oh, kalau dia gitu kita lap dulu nih pipinya teman-teman, supaya nggak basah. Ya. Tuh lihat. Nah, untuk tidur teman-teman ya, malam itu ini Pak Mus tutup kain nih teman-teman. Supaya apa? Supaya dia tetap hangat ya. Kalau gini kan terlalu terbuka teman-teman. Nah, kalau ini kenapa kandangnya kecil? Karena kan dia masih kecil nih. Ini untuk sementara aja teman-teman. Kalau nanti dia udah besar, Pak Mus akan kasih kandang yang lebih besar. Nah, untuk musang bulan ini teman-teman, ini nggak boleh kandang yang terlalu kecil. Kalau dia sudah besar teman-teman, kalau dia udah usia bermain seperti 2 bulan, 3 bulan, itu kita wajib memindahkan ke kandang yang lebih besar teman-teman. Karena apa? Karena kalau kandangnya terlalu kecil, itu bisa berakibat kepada ekornya teman-teman. Ekornya itu bisa spiral atau bengkok permanen teman-teman, seperti video yang Pak Mus sudah review sebelumnya teman-teman. Dan itu sangat berbahaya teman-teman ya, karena nggak bisa sembuh teman-teman. Rata-rata
musang bulan yang sudah spiral nggak bisa sembuh lagi dan dia akan cacat permanen. Kenapa? Karena kandangnya terlalu kecil, jadi musang bulan ini terbiasa membengkokkan ekornya sehingga ekornya membengkok permanen, teman-teman. Jadi sangat disayangkan ya, teman-teman. Nah, untuk pakannya selanjutnya bagaimana? 2 minggu kemudian ya, minggu selanjutnya itu kita kasih campur dengan pisang, teman-teman, sehingga usianya menginjak 2 bulan. Ketika sudah 2 bulan, taringnya sudah tumbuh dan dia sudah bisa makan yang lebih keras, teman-teman. Kita bisa kasih dia seperti ikan atau daging-dagingan seperti ayam rebus ya, dan yang lain-lain, teman, supaya nutrisinya juga terpenuhi ya, teman-teman. Nggak bisa cuman dikasih bubur ini, susu atau buah pisang aja, teman-teman, karena dia juga butuh protein ya. Kalau kalian ingin badannya lebih gemuk ya, teman-teman bisa memberinya minyak ikan dan vitamin-vitamin lainnya. Mungkin ke depan Pak Mus akan mengajari kalian bagaimana tips agar musang peliharaan kalian itu gendut ya, teman-teman ya. Bisa dikatakan seperti obesitas, walaupun nggak boleh terlalu obesitas, teman-teman, karena nggak baik juga untuk kesehatan si musang, teman-teman ya. Ya, semoga video ini bermanfaat dan hewan-hewan peliharaan kalian terus sehat ya. Jangan lupa nonton terus video Pak Mus di channel Hewan Lucu, karena kedepannya Pak Mus akan mereview dan memberi tips-tips bagaimana cara merawat hewan yang mungkin sebelumnya teman-teman belum tahu dan belum mengenal hewan tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.